Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar nantinya pelajaran kita, apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, selesai. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran Ibu akan absen dulu ya. Oke. Apakah ada yang tidak masuk? Semua hadir. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama gambar sisir dengan potongan kertas. Kemudian potongan kertas ini menempel di sisir. Nah, yang kedua ada gambar kucing yang di badannya banyak styrofoam menempel di badannya. Nah, yang ketiga ada gambar seorang anak yang sedang bermain perosotan dan rambutnya berdiri ya. Nah, atau yang keempat nih, di sini ada sumpit. Kalau kita makan mie ayam atau bakmi, kan kita suka pakai sumpit tuh. Nah, pas kita buka sumpitnya dari plastiknya, biasanya plastiknya itu nempel kan ke tangan. Nah, betul ya kan? Kenapa yuk bisa terjadi? Nah, nanti kita belajar ya. Gambar-gambar di sini juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dan tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini di sini telah Ibu tulis. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang teori atom. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sebuah benda bisa bermuatan listrik, menjelaskan tentang konsep perpindahan muatan listrik, menjelaskan bagaimana interaksi antar muatan, dan menjelaskan tentang medan listrik. Nah, sebelumnya kita akan membahas sedikit materi tentang pelajaran pada tahun lalu atau pada saat kalian kelas 8. Ada yang masih ingat apa itu bagian terkecil dari suatu benda? Nah, apa yo? Nah, benda itu kan terdiri dari banyak-banyaknya partikel kan. Nah, apa sih bagian yang paling kecil dari benda itu? Ada yang tahu? Betul, jawabannya adalah atom. Apa sih itu atom? Nah, di sini Ibu udah memiliki gambar-gambar atom. Di sini ada beberapa gambar. Di sini itu bisa dijelaskan sejarahnya ya, sejarah terbentuknya atom. Di sini ada Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan yang terakhir itu adalah model atom mekanika kuantum. Nah, di sini kita pakai modelnya siapa? Niels Bohr, benar. Nah, apa sih atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari dari suatu benda. Nah, di sini ada gambar atom. Nah, di mana inti atom itu tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, di sini yang muatan positif warna biru ya, ada gambar positifnya. Nah, yang neutron itu yang warna merah, ya nggak ada muatannya. Nah, proton dan neutron selalu berikatan dalam inti atom. Nah, inti atom disebut juga dengan nukleon. Nah, ada yang bisa lihat kan di sini kayak ada apa nih? Yang melingkar-melingkar warna hijau? Betul, elektron. Nah, inti atom ini selalu dikelilingi oleh elektron yang berputar dengan cepat. Jadi, elektron ini akan muter terus gitu ya. Nah, sekarang kita buka buku halaman 160, maaf. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bab listrik statis ya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa suatu atom
menerima kelebihan elektron, maka jumlah elektronnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya, sehingga atom akan bermuatan negatif atau sering disebut atom negatif. Nah, saat suatu atom kehilangan beberapa elektronnya, maka jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya, sehingga atom akan bermuatan positif atau disebut juga atom positif. Nah, besar muatan bergantung pada jumlah kelebihan atau kekurangan elektron yang dilambangkan dengan huruf Q besar ya. Nah, satuan muatan listrik adalah coulomb, disingkat dengan huruf C besar. Nah, terkadang satuan muatannya ini juga dinyatakan itu dalam soal biasanya mikrocoulomb. Nah, 1 mikrocoulomb itu berapa? Nah, 1 mikrocoulomb adalah 10 pangkat 6 coulomb. Nah, masih ingat dong ya, ini kan materi-materi mengenai atom pada kelas 8. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Bagaimana sih Bu sebuah partikel itu, sebuah atom itu bisa bermuatan? Kan iya benar, karena kan netral ya awalnya. Nah, nanti kita belajar ya. Nah, bagaimana sih membuat benda menjadi bermuatan? Nah, di sini Ibu punya gambar. Sebuah benda itu alaminya adalah netral. Netral itu berarti punya positif, punya negatif. Nah, namun benda ini bisa bermuatan jika dilakukan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama di sini adalah konduksi. Konduksi apa? Menempelkan. Di sini Ibu mempunyai sebuah bola. Bola di sini Ibu punya 2 bola. Nah, yang satunya ini Ibu tempelkan dengan sebuah benda dengan muatannya negatif. Nah, sedangkan satunya Ibu tempelkan dengan sebuah benda bermuatan positif. Nah, apa yang terjadi? Nah, betul, elektronnya akan berpindah. Mana yang berpindah? Nah, benar. Ini yang di gambar yang pertama, ini elektron yang di sebuah muatan itu akan berpindah ke bola. Kenapa? Karena di bola itu terdapat ion positif, sehingga elektron-elektron pada benda akan berpindah ke bolanya. Nah, untuk gambar yang kedua, elektron yang di bola akan berpindah ke benda yang bermuatan positif. Jadi nanti bola yang satu menjadi muatannya gimana? Nah, bola yang satu, bola pertama, maka akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena muatan-muatan negatif pada benda yang ditempelkan itu berpindah ke bola. Jadi bolanya itu akan kelebihan muatan negatif atau kelebihan elektron. Jadinya benda disebut dengan benda bermuatan negatif. Nah, kalau yang gambar yang kedua, karena elektronnya berpindah, maka bolanya cuma ada positifnya aja, jadinya benda yang kedua akan bermuatan positif, gitu ya. Nah, cara yang kedua yaitu induksi. Kalau yang tadi menempelkan, yang ini adalah mendekatkan. Nah, di sini ada bola netral. Nah, kemudian di gambar yang sebelahnya itu bolanya didekatkan dengan benda bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi di gambar? Nah, elektron-elektron di bola bergeser. Nah, bergeser sehingga terlihat bahwa elektronnya itu saling menjauhi. Nah, di bawahnya ada gambar, jadi positif, negatif, positif. Jadi yang positifnya itu menjauhi, gitu ya. Nah, cara yang ketiga adalah cara yang paling gampang, yaitu menggosok. Nah, di sini cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda menjadi bermuatan yaitu
dengan menggosokkan. Gimana caranya menggosokkan? Nah, setiap benda ini memiliki kemampuan melepas elektron. Namun masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepaskan atau menangkap elektron. Nah, di sini Ibu udah tunjukkan deret triboelektrik. Nah, yang paling atas ini dari mulai teflon, silikon, pita perekat dan ke bawah, kemudian bergeser sampai ke bawahnya lagi. Nah, itu adalah deret dari yang sukar memberi elektron sampai yang mudah memberi elektron. Nah, misalnya di sini kita kasih contoh ya. Misalnya tangan yang kering. Nah, kemudian kita dekatkan dengan styrofoam. Apa yang terjadi? Nempel. Kenapa nempel? Nah, benar, karena elektron yang ada di tangan berpindah ke styrofoam. Ingat, yang berpindah itu cuma elektronnya aja ya. Protonnya tuh nggak pindah, yang berpindah itu cuma elektronnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oh iya, gimana sih Bu aplikasinya dalam sehari-hari? Nah, untuk itu nanti kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu interaksi benda bermuatan. Nah, di sini Ibu ada gambar sebuah balok kayu, kemudian digantungkan sebuah muatan nih misalnya. Ada yang positif-positif, negatif-negatif, dan positif-negatif. Nah, di gambar apa yang terjadi? Benar, yang sama saling berjauhan. Ah iya betul, sama seperti magnet. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan bahwa dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi. Jadi ada positif, ada negatif, ini akan berinteraksi. Nah, bergantung dari jenis muatan masing-masing benda. Kalau bendanya bermuatan sama, maka dia akan, kalau sama gimana? Kalau sama akan tolak menolak. Kalau berbeda akan tarik menarik. Nah, begitu ya. Sama seperti magnet. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa. Interaksi benda bermuatan ini ada besarnya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, apabila dua buah benda didekatkan satu sama lain, benda tersebut akan mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, gaya tersebut nih, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya disebut dengan gaya Coulomb. Iya, Coulomb adalah satuan dari muatan listrik ya, tadi sama yang seperti di buku ya. Nah, gaya Coulomb ini juga disebut dengan gaya elektrostatik. Nah, berapa besarnya? Nah, di sini ya, arah vektornya pada gaya Coulomb ini bergantung pada jenis muatannya. Kalau muatan sejenis tolak menolak, kalau muatan berbeda jenis akan tarik menarik. Nah, arah vektor dari gaya Coulomb dinyatakan oleh vektor satuan, dapat ditentukan jika diketahui posisi masing-masing muatan. Nah, di sini ada Q1, Q2. Apa itu Q1, Q2? Benar, muatan 1, muatan 2. Ada yang positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini ada panah-panahnya ya, arah-arahnya. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Apakahnya? Benar, konstanta. Q1, Q2 besar muatan. R-nya adalah, benar, jarak antar kedua muatan. Nah, di sini perlu diingat ya bahwa dalam mencari besar, tanda muatannya itu tidak dimasukkan. Jadi nggak peduli dia positif atau negatif. Jadi tanda itu hanya untuk menentukan arah gayanya kemana nih gitu ya. Jadi tanda positif dan negatifnya itu nggak dimasukkan dalam perhitungan ya. Nah, selanjutnya adalah medan listrik. Nah, medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi listrik. Nah, medan adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitar kita nih. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah muatan listrik positif dan yang kedua adalah muatan listrik negatif. Di sini arah panahnya kok berbeda. Kenapa ya? Nah, kalau tadi di gaya Coulomb itu kan dia tarik menarik atau tolak menolak. Nah, kalau di medan listrik ini adalah mendekati atau menjauhi. Nah, jadi kalau misalnya muatan listrik positif ini menjauhi. Sedangkan kalau muatan listrik negatif ini mendekati, begitu ya.
Nah, gimana interaksinya? Interaksinya sama. Kalau misalnya dia berbeda, dia akan saling tarik-menarik seperti ini. Kalau misalnya dia berbeda seperti gambar yang C, dia akan tolak-menolak. Nah, untuk menggambarkan medan listrik ini digunakan garis-garis gaya listrik, yaitu garis yang melengkung. Nah, ini kan melengkung-melengkung ya garisnya. Garis lengkung dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh oleh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Nah, gimana simulasinya? Nah, sekarang kita tonton lagi nih videonya mengenai medan listrik. Nah, sudah lihat ya simulasinya, sekarang sudah paham bagaimana sih garis-garis medan listriknya atau garis-garis lengkungnya. Nah, selanjutnya adalah berapa sih besarnya kuat medan listrik? Nah, di sini gue tampilkan ya. Kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Dengan persamaannya E besar sama dengan F per Q. Tadi F apa persamaannya? K dikali Q1 per Q1 kali Q2 per R kuadrat. Terus dibagi dengan Q lagi. Berarti persamaannya menjadi E sama dengan K besar dikali Q per R kuadrat. Dimana E sama dengan kuat medan listrik. Apa satuannya? Newton per kolom. F gaya kolomnya. Q muatan ujinya. K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 N M kuadrat C kuadrat. Benar ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Oke. Kalau gitu selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Di sini Ibu sudah mempunyai soal-soal, silahkan dikerjakan. Soalnya mudah saja. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu bagikan. Nah, tolong dibagikan. Nah, silakan dikerjakan soalnya. Waktunya 10 menit cukup. Cukup ya, soalnya nggak banyak, cuma sedikit aja. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah 10 menit. Silahkan dikumpulkan. Iya. Oke. Nah, sudah semuanya ya. Oke, ini akan Ibu koreksi dulu. Minggu depan akan Ibu bagikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan singkat atau percobaan ya sederhana saja untuk materi listrik statis. Karena di sini Ibu sudah mempunyai list alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan minggu depan. Nah, sekarang silahkan membagi menjadi 2 kelompok saja. Nah, Ibu bagikan alat-alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk percobaan selanjutnya. Silahkan dibaca dulu. Nah, gampang ya, alat-alatnya bisa ditemukan di dekat-dekat rumah aja. Nah, silahkan mempersiapkan alat dan bahannya di rumah, dibawa di pertemuan kita selanjutnya. Nah, oke, kita simpulkan ya pelajaran hari ini. Apa aja yang kita pelajari? Atom, benar. Tapi atom udah dipelajari di kelas 8 ya, kita cuma ngulang aja tadi. Terus, bagaimana benda bisa menjadi bermuatan? Benar. Bagaimana caranya? Mendekatkan, menempelkan, menggosokkan, betul. Nah, terus bagaimana interaksi antar benda yang bermuatan? Seperti magnet, kalau dia sama dia tolak menolak, kalau dia berbeda dia akan tarik menarik. Selanjutnya, besar interaksinya atau besar gayanya. Nah, gaya kolom, apa persamaannya? F sama dengan K dikali Q1 dikali K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kuat medan listrik. Bagaimana persamaannya? E sama dengan F per Q sama dengan K dikali Q per R
kuadrat. Betul, Ibu rasa sebenarnya sudah paham ya. Nah, kalau begitu cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa disiapkan alat dan bahan untuk percobaan kita minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Drop it.